Modal awal cuma 10.000 teman-teman, bisa menghasilkan omset 1 miliar lebih. Produk disukai artis-artis, sampai berhasil ekspor ke Malaysia, Thailand, Brunei, Singapura. Nah teman-teman, gak ada yang percaya setiap saya mengaku seperti itu. Banyak yang bilang tidak mungkin katanya. Jangankan orang lain, saya pun gak percaya awalnya bisnis yang saya rintis akan bisa menghasilkan seperti itu. Namun inilah adanya teman-teman. Nah, sebaiknya simak baik-baik bagaimana saya memulai dan menjalankan bisnis tersebut, karena banyak pelajaran di sana. Dan kalau memang nanti video ini ternyata menginspirasi teman-teman atau bermanfaat, silahkan subscribe. Dan jangan lupa di channel saya banyak sekali playlist yang berguna untuk wawasan bisnis teman-teman dan membantu teman-teman agar lebih sukses dalam berbisnis. Langsung aja ya. Saat itu tahun 2013, saya masih SMA menjelang UNAS teman-teman. Saya tidak konsen belajar hanya gara-gara keuangan keluarga yang hampir tidak cukup buat makan teman-teman. Nah kemudian yang saya lakukan saat itu bukannya malah belajar, justru membuat halaman Facebook. Saya spam sana sini dengan jualan barang buatan ibu saya. Saya pun nggak tahu menahu loh tentang jualan, apalagi punya minat wirausaha. Tapi pokoknya saya nyepam di grup-grup dulu. Yang penting dapat duit buat makan. Itu yang ada di pikiran saya waktu itu teman-teman. Ide produknya pun nggak saya pikirin mau jualan apa. Sejauh mata memandang ada benda apa yang bisa dijual, ya saya jual. Jadi awal mulanya ibu saya itu iseng-isengan membeli manik seharga 10.000 dapat 100 butir. Jadi itu ada satu renteng gitu ya. Bisa jadi 3 buah tasbih ternyata teman-teman. Berisi masing-masing tasbih itu berisi 33 butir masing-masingnya. Nah, tasbih itu yang buat ibadah teman-teman, buatan ibu saya ya. Kemudian tasbih itu tadi saya potret pakai HP jadul namanya BlackBerry ya kalau teman-teman ingat dulu. Saya ganti warnanya, kecerahan, wes pokoknya bagus lah kayak di studio gitu teman-teman. Kemudian saya posting, tiba-tiba secara langsung alhamdulillah saya juga nggak nyangka ya, saat itu ada komentar masuk, lalu saya DM. Tapi saya nggak berekspektasi orang itu mau order. Yang di pikiran saya pasti cuma nanya, orang itu cuma nanya. Tapi nggak masalah ya, waktu itu yang penting saya nanggepin, dia ngomong apa, saya kembangkan, dia curhat apa, saya ladenin teman-teman. Ceritanya orang itu hendak umroh, sebelumnya saya mendoakan agar lancar ibadahnya. Intinya saya juga memberikan empati gitu ya teman-teman. Hanya berawal dari percakapan ringan semacam itu, mungkin justru itu yang membuat kesan bagi orang itu tadi ya. Saya mendapatkan order pertama saya langsung dari orang itu sebesar 1 juta teman-teman. Wah, dari ibu-ibu yang berdomisili di Semarang. Itu pertama kali saya dapat order. Subhanallah. Di titik ini ibu saya mendapatkan pesanan tasbih sebanyak 100 pieces jumlahnya. 100 tasbih intinya ya. Bayangkan 100 tasbih maka butuh berapa banyak butir manik di situ ya. Karena bahannya kan juga bahan manik-manik gitu ya. Nah inilah pengalaman pertama saya menghasilkan uang 1 juta hanya berawal dari modal 10.000. Nah setelah itu saya mulai tertarik berwirausaha karena dapat modal dari ibu-ibu tadi kan. Jadi saya bisa buat website. Saya pun gak ngerti apa tujuannya saya buat website. Yang penting kelihatan keren, ada .com-nya gitu. Saya voting nama brand ke teman-teman kelas saya waktu itu. Ketemulah namanya Revisa gitu ya. Saya gak ngerti apa artinya Revisa itu teman-teman. Yang tersedia .com-nya pokoknya ya. Jadi jangan ditiru teman-teman. Kita bikin nama itu harus berlandaskan doa ya. Karena nama ini nanti kecenderungannya pasti jangka panjang. Nama juga harapan gitu intinya ya. Ternyata setelah saya bikin website itu justru nggak menghasilkan waktu itu teman-teman. Kemudian saya bikin Instagram. Nah teman-teman bisa akses sendiri kok di Instagram @reviza souvenir, Revisa Souvenir. Bisa dilihat ya di bagian tentang itu ada nanti kelihatan ya akun ini dibuat tanggal berapa, tahun berapa itu kelihatan teman-teman. Nanti bisa dilihat tahun berapa akun itu dibuat. Karena dari awal sistem saya pre-order teman-teman, maka terlebih dahulu saya mendapatkan modal baru produksi dan dikirim kemudian semaunya customer
semaunya customer sih intinya, kapan mau dikirim gitu ya. Jadi karena sistem pre-order sampai sekarang seperti itu terus hingga omset saya bisa mencapai 1 miliar lebih per tahunnya, Wak. Memang dibantu 14 karyawan lebih ya. Namun untuk kondisi COVID seperti saat video ini dibuat tentu ada penurunan, apalagi pemerintah juga membatasi acara-acara perkumpulan orang, itu sangat mempengaruhi bisnis-bisnis saat ini, terutama bisnis wedding ya teman-teman. Namun saat saya sendirian dulu, saya tetap bisa kok menghasilkan 20 juta per bulannya. Walaupun saya itu semuanya ngurusin desain, terus pemasaran, customer service, semuanya pokoknya sendiri. Bersama ibu kandung saya dan almarhum bapak saya yang bantu produksi waktu itu ya. Tapi ya nggak langsung 20 juta juga. Awalnya per bulan meningkat lah 3 juta, terus 5 juta, terus intinya berangsur-angsur itu naik seiring dengan mulai saya ada karyawan. Malah dulu saya sempat ya, almarhum bapak saya pun menentang waktu itu, sambil marah, menentang saya berjualan intinya. Karena posisi saya juga sambil kuliah gitu kan. Katanya sih dodolan opo sih gak iso gawe urip, kalau bahasa Jawanya kan gitu ya. Tapi ya kalau waktu itu saya digituin ya, saya sebenarnya nggak marah ya, saya nggak marah sama sekali, sakit hati pun nggak. Saya justru mikir, oh kalau gitu bagaimana caranya ben iso gawe urip. Intinya kan gimana caranya supaya bisa buat hidup. Tadi kan bapak saya ngomong ini jualan apa, gak bakal bisa buat hidup, gak bakal bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari gitulah. Ya saya berpikir intinya gimana caranya supaya bisa buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setelah itu saya nekat buka lowongan teman-teman. Nekat pokoknya, saya nggak ada uang buat gaji. Yang penting saya yakin dulu bahwa jika ada yang bantu dengan adanya karyawan, pasti Allah nanti mengalirkan rezeki dari orang-orang itu juga, mengalirkan rezeki dari saya melalui saya ke orang-orang itu. Begitu almarhum bapak saya melihat banyak orderan masuk, mulailah seneng bantuin teman-teman. Kakak saya pun juga begitu, saya mintain buatin logo, dibuatin karena logo buatan saya jelek ya. Nah yang jelas pelajaran pertama yang saya ambil dalam berbisnis adalah waktu itu kita harus ikhlas dan sepenuh hati melayani calon pelanggan kita teman-teman, yaitu dengan memberikan empati seperti yang saya sebutkan di awal tadi, kemudian simpati atau mungkin perhatian-perhatian kecil, meskipun pada akhirnya belum tentu loh dia beli di kita. Tempatkanlah aja diri kita sebagai konsultan mereka, layani mereka, bantu mereka, meskipun bahkan itu di luar konteks jualan kita teman-teman. Sampai karyawan saya pun ada customer mau datang lihat-lihat produk gitu ya, kemudian ban motor customer itu bocor di jalan teman-teman. Ya dengan ikhlas karyawan saya nyamperin, jemput, ditembelkan bannya sama karyawan saya. Dia nggak saya suruh, nggak saya ajari, dia cukup melihat bagaimana cara saya melayani yang dengan cara yang nggak masuk akal itu tadi. Karena yang saya yakini teman-teman, rezeki Allah itu berasal dari hal-hal kecil semacam itu. Jadi teman-teman harus punya jiwa pelayanan ya, open lah istilahnya ya. Open, kalau orang Jawa bilang itu open, mengayomi lah ya, atau apa ya, pokoknya gitu ya. Istilahnya ya orang Jawa bilang kita harus give, take kemudian. Jangan langsung minta take tapi give-nya belakangan. Jadi kebalik ya. Jangan kebalik di sininya. Kita harus give yang banyak dulu, nanti balasannya itu di hal yang lain. Itu yang saya percayai sih teman-teman. Meskipun mereka nggak beli ya, toh apabila kita ikhlas maka akan dibalas melalui hal lain loh. Karena cuma inilah cara meninggalkan kesan yang luar biasa nanti di benak pelanggan teman-teman. Kalau sudah begini, kemudian di kemudian hari mereka pasti ingat kita kok. Ini masih di sisi pelanggan ya, belum di sisi Tuhan. Pasti dibalas dalam bentuk lain. Yang ingin saya katakan seperti itu. Ada kata kunci di sini ya. Bisnis yang baik itu yang menghasilkan pelanggan, bukan pembeli. Nah, selengkapnya tentang ini akan saya bahas di materi atau di video-video yang berikutnya aja ya. Sekarang buat teman-teman yang mulai berwirausaha, jangan nyerah duluan, apalagi di masa yang sulit ini. Terutama jualan di Instagram ya. Ternyata memang makin susah sekarang, makin banyak kompetitor di Instagram, dan algoritma Instagram pun berubah-ubah setiap tahunnya. Jadi cara kita dalam berjualan pun harus berubah-ubah juga. Ya memang ini karena
Ini semua karena Mark Zuckerberg ingin agar semua bisnis memasang iklan atau membayar iklan di platform dia. Sudah jualan di Instagram makin susah, ditambah ada COVID. Nah, double puyengnya enggak tuh. Saya pun memahami kendala modal teman-teman. Meskipun zaman sekarang agar produk cepat laku di internet yaitu cuma satu, beriklan, bukan berarti nggak ada harapan kok. Toh kalau nggak ada harapan nggak mungkin saya mengadakan, nggak mungkin saya ngerekam video ini juga dan menjelaskan sebenarnya modal minim itu mungkin untuk bisa menghasilkan uang yang besar gitu. Saya aja sudah membuktikan loh. Sudah ada 7 tahun lebih saya menjalankan usaha itu. Ditipu karyawan saya pernah, dikorupsi karyawan terpercaya dan andalan juga pernah, dicuri ide saya dan file-file penting saya, file-file supplier, data-data kerjasama itu juga pernah. Mantan karyawan juga banyak yang membuka usaha persis sana sini, saya juga kenyang menghadapi itu, tapi saya tetap bertahan karena saya menganggapnya semua itu adalah amal jariah saya sebagai alat bantu saya untuk ke akhirat saja sih. Dan lagi pula saya juga berkomitmen untuk terus menjalankan bisnis ini karena saya dari awal sudah mencanangkan bahwa apa yang harus saya mulai harus saya tuntaskan, harus saya selesaikan dengan serius, nggak setengah-setengah. Jadi gitu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, menginspirasi, atau mungkin mulai membuka wawasan teman-teman dan semangat teman-teman, mari belajar bersama cara merintis bisnis. Saya juga mengajarkan kelas berjualan di Instagram, berjualan di Bukalapak, tentunya di playlist yang khusus yang membahas tentang merintis bisnis. Jadi terima kasih sudah nonton, jangan lupa like. Kalau ada pertanyaan silakan langsung di kolom komentar saja teman-teman, nggak usah di akun medsos saya karena saya lebih cepat balesnya di YouTube ini daripada di tempat lain. Jadi silakan komentar di kolom komentar saja kalau mau tanya-tanya atau kalau mau sharing tentang sesuatu atau mau cerita juga silakan, saya insya Allah balesnya cepat juga. Terima kasih, saya Dwi Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.